kami sampaikan tentu definisi dulu sebelum masuk pada penjelasan lebih dalam dari 3 macam yang saya sebut tadi. Ada banyak kitab yang ulama tuliskan tentang 3 hal yang saya sebut, baik sifat wajib, mustahil maupun sifat jaiz. Di dalam tradisi pesantren, kajian ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah biasanya berpegang pada kitab-kitab itu, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang saya pegang pagi ini itu kitab yang sudah sangat populer, masyhur dibaca di dalam pesantren-pesantren. Kalau pesantrennya yang modelnya ya pakai ngaji kitab, yaitu kitab Tijan Daruri. Saya juga pegang di sini pagi ini bahwa kitab Fathul Majid, syarah daripada Abdul Farid fi Ilmi Tauhid, yang mana kitab ini dijelaskan oleh ulama yang lahir di Indonesia, Nusantara saat ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Bantani, biasa kita sebut Syekh Nawawi Banten. Nah, kita masuk pada perkataan saya yang pertama tadi tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagian orang mengkritisi sifat Allah dengan mengatakan mengapa kita membatasi sifat-sifat Allah hanya menjadi 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Jawabannya gampang. Kalau kita ditanya sifat-sifat Nabi ada berapa, pasti Bapak Ibu jawabnya 4. Sidik, amanah, tabligh. Pertanyaannya kita tahu nih sekarang, emang sifat Nabi cuma 4? Maka angka yang tadi kita sebut 20 itu bukan angka mutlak bahwa sifat Allah memang 20. Maka ulama mengatakan kalau di dalam kitabnya disebutkan wa mimma yajibu lillahi ta'ala isruna sifatan, yang artinya bahwa di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Kalimat min di situ pada lafaz nikmat namanya minnya min tab'id, sebagian aja, dan di antara sebagian itu. Karena kita nggak mungkin membatasi sifat Allah jadi 20. Maka ini menjadi pangkal pokok aja. Sama kayak tadi kita menyebutkan sifat Nabi 4, emang Nabi sifatnya cuma 4. Padahal banyak sifat-sifat yang mulia yang beliau ajarkan kepada kita lewat pribadinya, baik perkataan, perbuatan maupun akhlak. Kan begitu. Sekarang sifat wajib, mustahil, jaiz. Kalau kita ditanya orang apa itu sifat wajib, mananya, maka harus bisa jawab. Wajib, mustahil, jaiz. Ini perkara yang wajib, bahkan awal wajibin ala insan. Sebelum belajar yang lain, di dalam kitabnya beliau katakan, ya, fayajibu fi haqqihi ta'ala, misalnya al-wujud, misalnya
Wajib Allah Ta'ala punya sifat wujud atau disifati dengan sifat wujud. Kan kudu bisa jelasin maknanya ada ya. Sebelum ke sana kita jelasin dulu makna wajib. Apa itu wajib? Ulama ahli tauhid mendefinisikan yang dimaksud dengan yang wajib adalah mala yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang di dalam akal tak tergambar ketiadaan. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan wajib? Sesuatu yang tak tergambar secara logika bahwa dia nggak ada. Bahasa gampangnya dengan kita, mala yutasawwaru fil aqli ada, itu wajib. Maka tadi saya kasih contoh sifat wujud, jadi wajib dia karena nggak tergambar, tak mungkin tergambar dalam logika Allah tiada. Lawan katanya wujud kan ada, al-adam ketiadaan. Wujud artinya eksis, ada. Lawan katanya tak ada. Maka tak ada, al-adam itu sifat mustahilnya. Maka apa itu berarti yang dimaksud dengan sifat mustahil? Yaitu ma la yutasawwaru fil aqli wujud, sesuatu yang tak tergambar di dalam akal wujud ada. Akal kita nggak mungkin gambar bahwa dia ada gitu. Itu namanya sifat mustahil. Lalu apa sifat jaiz? Jaiz itu dalam bahasa Arab sering dimainkan dengan kata-kata boleh. Kok boleh? Iya. Yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara yang mungkin. Kalau mungkin itu maybe yes, maybe no. Mungkin ya, mungkin tidak. Maka dikatakan definisinya adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adam. Sesuatu yang dia itu tergambar di dalam akal ada dan tiada. Setelah saya sebutkan 3 macam tadi, ya, Bapak Ibu juga harus tahu 4 hal. Yang kemarin di dalam kitab, kebetulan saya nggak buka kitabnya, tapi pas kita bahas ini, gimana saya pakai laptop. Kemarin sampai pada bahasan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini kaitannya dengan seluruh hal yang saya sebut tadi. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, jumlahnya 40. Kalau nanti kita tambahin dengan sifat-sifat Rasulullah, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, 9. 9 tambah 4, 1 sama dengan 50. Itu yang wajib untuk kita ketahui, yang mustahil untuk kita ketahui, dan yang jaiz. Kalau di total antara sifat-sifat Allah dengan sifatnya Rasulullah itu jadi 5. Lalu apa tadi yang Ustaz maksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ini yang mau kita baca. Yang pertama namanya sifat wujud. Satu-satunya sifat yang ada pada nafsiyah cuma sifat wujud. Saya ulangi, sifat nafsiyah itu maksudnya apa? Ulama mendefinisikan sifat nafsiyah ma la yuqalu wa ma yu'rafu fi dzatihi ta'ala illa huwa. Sesuatu yang dia itu secara logika tidak bisa dilogikakan dan tidak bisa diketahui kecuali yang bisa ketahui zat Allah Ta'ala sendiri, wa nafsuh. Seluruh sifat-sifat Allah yang berikutnya itu dijiwai dengan sifat wujud, nama sifat ada. Maka orang yang berangkat, orang yang belajar ilmu tauhid
tadinya ada. Kalau turun dulu ngapalinnya wujud tidak bakal muhalafat bil hawadisi. Sekarang jarang anak sekarang ngaji begitu. Ada nggak Pak? Oh ada. Anak saya alhamdulillah diajarin begitu, alhamdulillah. Tapi itu barang langka. Zaman dulu mungkin lo yang ngerasain juga, mungkin yang di orang Sumatera di surau-surau ya, orang Betawi di langgar-langgar, di Jawa juga begitu. Dulu ya, zaman bapak ibu mungkin masih banyak. Guru ngaji belum nyampe, kita disuruh baca wujud tidak. Tapi saya mungkin bapak doang, Ustaz, mana saya kagak paham, nggak apa-apa, dah bagus daripada nggak sama sekali. Anak sekarang kagak paham juga, ya apa juga enggak. Ya, ini yang mau kita bahas ini sebenarnya. Bapak Ibu tanya sifat wujud, kan tahu anaknya apa wujud ada. Coba ditanya bagi yang di dalam, maksudnya ada apa itu? Apa bedanya dengan kata wujud? Apa itu hal? Apa itu wasitoh? Bingung. Bu, kalau ditanya orang kita hakikatnya ada apa kagak? Hah? Hakikatnya ada? Ada? Ya kalau itu seperti itu. Allah itu zat yang wajibul wujud. Saya ulangi, wajibul wujud, yang wajib adanya. Kita ini makhluk, termasuk kita ini makhluk itu semua yang selain Allah. Semua yang selain Allah namanya makhluk. Maka Allah tidak sebut Al-Khaliq, pencipta. Kita yang diciptakan makhluk. Semua ini ciptaan Allah, mukawwana, yang dibentuk, yang diciptakan Allah, al-masmu'ah, yang dikreasikan oleh Allah, dibentuk, dicipta. Ini kita wujudnya namanya mungkinul wujud, boleh ada, boleh enggak. Boleh ada. Maka di dalam pembahasan sifat wujud disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, ya, apa itu yang disebut dengan sifat wujud ini. Waqadihtulifa fihi, ulama berbeda pendapat tentang definisi kata wujud, tapi saya nggak mau dalam-dalam bahas ini. Ini kajian filsafat soalnya nanti. Kok filsafat? Iya, karena di tahun ini perlu pakai mantik, pakai logika. Maka tadi mengapa definisinya pakai malayu tasawwaru fil akli? Ya, kekuatan. Oh iya, karena mungkin membahas. Bahkan guru saya katakan, orang sebenarnya nggak boleh ngaji ini dulu kalau belum paham tentang kategoris of Aristotle. 10 kategori yang diperkenalkan oleh Aristoteles, yang kemudian diserap oleh ulama-ulama Islam, ya, kemudian dilakukan satu adaptasi, diadopsi dan diadaptasi. Kita kenal cabang ilmu namanya Fathul Maqulat Al-Masyar, 10 cabang hal-hal yang berkaitan dengan 10 ilmu cabang yang berkaitan dengan logika. Contoh, bagaimana orang yang tidak ngaji tauhid begitu ditanya perbedaannya jauhar, jisim, jirim, ya. Atau gini, bagaimana dulu kita diajarin ada yang namanya atom. Dulu dan saya diajarin atom adalah sesuatu yang tak bisa lagi dibagi, karena dia adalah begitu kecil. Salah juga ternyata. Atom masih bisa dibagi-bagi. Ada banyak proton, neutron, elektron. Kita kira nggak bisa berbagi, masih bagi. Makanya orang yang ngaji tauhid terus belajar fisika kuantum, insya Allah imannya tak betul.
Bandung. Ibu sering nonton film nggak? Film Marvel suka tahu gimana? Ant-Man tuh Ant-Man. Yang orang pecah itu kemudian pecah, yang bulan surat disimpan itu dengan Hulk. Bagian yang kita itu kalau ini kan bukan materi kita, ya. Ini materi kan, kita materinya ada darahnya, ada tulangnya, ada dagingnya, bisa kita masyarakat, bisa dilihat materi darah. Betul. Tercipta dari sesuatu yang tersusun. Ini kaitannya dengan ngomong bab kita, ini bab wahdaniyah teman-teman. Tidak. Allah disebut Esa Tunggal itu bukan hanya pada zat, dia Esa Tunggal pada sifat, Esa Tunggal pada perbuatan-perbuatannya. Kita kembali ke wujud. Jadi wujud itu apa? Ya. Apa yang masuk dengan wujud? Ya pokoknya wujud ada, begitu aja. Dalilnya wujud itu apa? Dalilnya wujud hadhil makhluqat. Wa dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqat. Dalil bahwa Allah itu disifati, bukan disifati. Saya harus jelasin sedikit, maaf ya, ini ngaji rada-rada sedikit. Namanya tauhid. Orang ngomong Allah itu punya sifat aja, itu kalau ngaji karena disalahin Pak. Yang benar bagaimana ngomongnya? Allah disifati dengan sifat, ada kesamaan aja kayaknya ya, nggak beda. Allah disifati dengan sifat wujud. Maksudnya Allah itu disifati dengan sifat ada. Inilah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dalilnya apa? Wujudu hadhil makhluqat. Wujudnya ini alam raya ini semua nih makhluk harus sesat. Gitu. Jadi wujud Allah Ta'ala itu nggak butuh kepada materi, nggak butuh kepada perantara. Bahkan wujud Allah Ta'ala, wujuduhu lidzatihi, wujud bagi zatnya Allah Ta'ala pun maknanya dia nggak butuh kepada sesuatu yang mengadakan zatnya. Allah nggak butuh, nggak perlu ada yang bantuin supaya Allah ada. Tuh mana wujudnya tadi wajibun. Itulah. Ini yang paling penting garis bawahi. Allah dibilang wujud, wujudnya bukan karena diwujudin, bukan karena Allah itu adanya diadain. Maka dikatakan la yaftaqiru ila mujidin, nggak butuh pada yang mengadakan. Itulah wajibul wujud. Kalau kita butuh pada yang mengadakan, namanya Allah. Paham sih itu? Apa ya? Sebanyak panjang kan? Yang kedua, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qidam, wajib pada haknya Allah Ta'ala itu sifat qidam. Apa itu qidam? Qidam wa ma'nahu annahu la awwala lahu. Qidam artinya Allah itu tiada awal baginya. Allah ada, wujud nggak pakai mula gitu. Pak, Bu, kalau kita wujud ada, kita ada mulanya nggak? Atau kita Allah la awwala, nggak ada awal. Itu mengapa di Al-Quran ada ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, gitu kan ya? Kalau kita baca ayatnya terus kita memahami maknanya, masya Allah. Al awwalu itu kan maha awal, al akhiru maha akhir. Iya, definisi kita paham, tapi makna dalamnya paham nggak? Allah al-awwal maha awal sebenarnya. Aila ibtida ali awwali, gak ada permulaan bagi awalnya. Kalau kita ada awalnya, dari ketiadaan menjadi ada. Dulu nggak ada, terus jadi besok nggak ada lagi. Ini yang sini nih yang dialami kita.
meskipun hakikatnya ada secara dunia. Ya Pak, ya kan kalau lagi tahu ya insya Allah kan takut mati enggak? Kok begitu? Orang kalau ngomongin masalah kematian kan pada pucat mukanya. Iya. Dia bilang nggak bisa ceritanya, belum habis itu satu stasiun doang. Kuburan itu satu stasiun aja dari sekian banyak stasiun menuju akhirat. Begitu bahasa saya. Kalau bahasa kitabnya awwalu manzilin min manazilil akhirah, gitu bahasa mereka. Kalau kita udah ngaji begini kita nggak takut, soalnya nggak takut, apalagi punya modal. Yang takut makanya nggak punya modal, apa yang mau dibawa besoknya itu, ya Pak. Jadi kita balik lagi ya, karena kita ada awalnya, ada akhir. Allah telah awal lah, ada awal. Itu sifat kita. Nah sifat kita ini masuknya pada kategori yang kedua, namanya sifat salbiyah. Apa itu salbiyah? Sifat yang menegasikan, meniadakan, menolak seluruh sifat-sifat yang gak layak buat Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Dikata asal salah. Ada 5 sifat. Kalau sifat tafsir cuma 1, sifat wujud. Sifat salbiyah ada 5. Kita bakok, kalau artinya mukhalatatul hawadis, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan zatnya, ya. Wahdaniyah, esa. Maha itu 5 sifat salbiyah ada. Ditambah nanti sifat ma'ani ada 7 gitu. Ma'nawiyahnya juga 7, maka jadinya 20. Paham Pak? Bu, kita kembali ke kita sifat salbiyah. Jadi kita ini maknanya apa? La awwala. Lawannya apa? Lawannya al-qudus. Sifat mustahilnya al-qudus. Kudus artinya baru. Maka kita ini disebut al-hawadith. Kita ini baru. Artinya baru makhluk. Pakai logika bisa banget. Nih logikanya. Ini diajarin pakai logika yang diambil oleh para ulama juga dari model logikanya para filosof. Tapi boleh diambil karena untuk meyakinkan seseorang bahwa Allah itu ada. Kalau kita langsung ngomong orang ateis ribet pakai dalil. Nah, kalau orang ateis itu percaya Allah, sama Tuhan. Dia nanya dalil, terus kita jawab pakai Al-Quran, nggak cukup. Maksud saya bukan berarti sama Al-Quran, nggak cukup buat nyadarin dia. Dia pasti minta dari logikanya. Saya nggak butuh itu. Jangankan Al-Qurannya, orang Tuhannya aja saya belum percaya, saya jawab pakai Tuhan. Begitu kata orang ateis. Maka kita butuh pakai logik. Contoh, kalau tadi kita bilang wujud itu Allah ada, dalilnya mana? Oh, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan dalam kita nih yang terpaham. Orang ateis jawab itu dia tahu. Tadi jawabannya begitu. Enggak, saya butuh logika. Logikanya ini makhluk. Kalau makhluk ini ada, nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Secara ilmiah pun terbukti. Ini ada yang dari kalangan aktivis ada ya, biasanya ada ya. Kalau yang suka baca buku-buku filsafat, buku-buku agama kontemporer, kenal namanya William James. Teorinya namanya Watchmaker Analogy. Wah, keren amat teori. Itu bukan teori sembarangan. Ini teori dia bikin buat melawan orang ateis. Kan orang ateis nggak percaya sama Tuhan. Tapi dia bukan Muslim sih Penny. Dia orang Kristen. Cuma dia lagi kayak bukti bahwa Tuhan ada gitu. Paham ya? Itu kalau kita tahu buat ngasih contoh ini masuk juga tuh ya. Jadi kenapa? Teorinya itu analogi Kalau orang misalnya katanya itu berada jalan di sebuah padang pasir yang terpencil, ketemu dengan batu, kakinya injak batu, nggak sengaja. Kira-kira yang muncul dalam otaknya apa? Dia bilang, oh ini berarti bukan ada begini. Dari sini kan.
Raymond nggak ada. Ini bagi orang-orang yang tidak punya Tuhan. Apa orang-orang yang membuktikan kepada orang yang tidak percaya Tuhan pakai teori ini termasuk. Beda halnya kalau orang ini tiba-tiba nemuin jam di tengah padang pasir, di tengah gurun yang sepi yang tidak ada manusia. Kira-kira yang muncul dalam benaknya apa? Gak mungkin jam ada di sini sendiri. Sesuatu yang dia itu pasti ada yang bikin apalagi sistematis banget nih, ada jalurnya, ada putaran itunya tuh, ada angkanya, ini pasti dia kreasi. Artinya dia tidak muncul sendiri, pasti ada yang begitu pula alam semesta ini, pasti ada yang bikin, ada yang buat. Namanya zat ini yang tadi wajib wujud yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah wujud itu tidak maknanya tak terdahulu. Apa dalilnya? Dalilnya jika Allah Ta'ala itu baru, dia itu makhluk pasti butuh kepada yang membarui dia, yang mengadakannya. Bahasa kita ini laukana hadisan lahtada ila muhdithin wa huwa muhaq. Jika seandainya Allah Ta'ala itu kita katakan sifatnya baru diadain, maka pasti butuh kepada yang mengadakan, yang membuat dia jadi baru, jadi makhluk. Dan ini mustahil. Masa Allah yang kita sebut Tuhan dibikin-bikin, berarti dia bukan Tuhan. Paham? Baru dua sifat. Menyanyi kalau mau nyobain, kalau mau kecuali cuma timbang lewat doang ya. Kalau mau dibahas itu nggak apa-apa. Bapak Ibu mau bahasa Plato, Plato bisa 10 pertemuan. Tapi ini baru sampai kita aja, kita insya Allah makin kuat nanti. Oh ternyata begitu wujud ini kita ya. Setelah kita sifat apa itu bako? Bako artinya kan wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira. Wajib Allah Ta'ala itu disifati dengan sifat baqo, artinya Allah Ta'ala itu tidak ada akhir baginya. Kalau kita ada akhir ya? Ada. Jangankan bicara secara hakikat ini kehidupan kita dari awal sampai akhir nanti. Yang di alam dunia ini ternyata kita kalau nggak dibrojolin rumah kita nggak ada. Tapi ada akhirnya apa? Entar kalau kita ada nisan tulisannya nama kita. Itu di dalam dunia yang ada habis dan dia habis dan belum habis sebenarnya masih dalam siapa? Belum masuk alam bawah, belum dibangkitin, belum dikubur pada masa, belum ditimbang-timbang dan dihisab. Ya panjang lah, masih panjang lah hasilnya. Ini kita berarti baru sampai hasil Cipeteo, belum sampai berarti ini kan baru itu. Kan nilainya mati dari mana? 20 ya, 20. Ujungnya HI ya, panjang lah kita itu. Iya ya berarti mulu nanti kehidupan kita gambarannya dimulai dari dulu kita di alam ruh tuh masuk di alam apa janin di perut kita, sekarang di alam dunia. Makanya kita ditagi dulu waktu di alam kan kita ditanya Allah di Quran ada pada bahan apa Allah tanya ke kita? Allah kan tanya sama kita, minta persaksian kita apa itu? Bapak ingat ayat yang qalu syahidna apa itu? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kamu tanya, alastu bi rabbikum bukan Tuhan kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu nanya bukan Allah nggak tahu. Allah nanya kalau nggak tahu maksudnya. Itu malah lagi ngetes kita, lagi nanya. Bentuknya bukan istifham ingkari, bukan. Itu menguatkan, meneguhkan pertanyaan itu. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu apa? Qalu bala syahid. Ya Allah. Kamu saksi tahu Tuhan kami seluruh makhluk dulu. Hati yang begitu keluar dalam dunia jadi kafir. Dulunya tidak ada makhluknya.
lawannya fana, sifat fana. Lawan dan sifat bako pada sifat fana. Mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu bako? Kalau dari ala tadi annahu law kana faniyan lakana haditsan wa hukma. Bahwasanya jika dikatakan Allah itu fana, binasa, maka Allah Ta'ala berarti makhluk baru, karena yang binasa itu makhluk. Seluruh makhluk ini pasti binasa. Wa dan ini mustahil, muhal dan mustahil. Kalau kita sifatnya Allah dengan sifat binasa, begitu kira-kira. Kalau sifat wujud, sifat tidak, sifat apa? Ini udah jadi berapa? Ya. Saya sifat bertanyakan, silakan. Ada yang mau tanyain? Nafsiyahnya baru 3 tuh. Salbiahnya. Nafsiyah dari sifat wujud 1 doang ya. Salbiahnya baru 3 dari 5. Gak ada. Kalau tadi saya terus kita nanggung biar lebih 5. Yang berikutnya mukhalafatul. Apa maknanya Allah berbeda dengan makhluk? Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Ayatnya tolong dihafalin. Tapi saya mungkin dari apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul. Ini ayat paling ampuh kalau buat kita melawan orang yang tidak percaya bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat mukhalafatul. Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka ini yang paling penting dalam belajar tauhid. Hati-hati. Orang yang dia itu masih mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, berarti imannya dosa. Contoh, segala gambaran yang ada pada benak kita tentang Allah kan pasti berbeda dan tidak serupa dengan apa yang kita gambar itu dengan Allah. Itu yang belum pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Maka tasawwar tabibarika Allahu la yushbihu dzalika. Kapanpun tergambar di dalam benak kamu, kata Allah begitu, kapanpun tergambar di dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan gambaranmu. Nah, selesai begitu aja dari itu. Jangan digambarkan Allah lagi di langit. Jangan digambarkan Allah lagi duduk. Jangan digambarkan Allah punya tangan. Jangan digambarkan Allah punya mata. Jangan digambarkan Allah punya kaki. Karena seluruh gambar kita tentang makhluk, dia makhluk. Apa? Supaya ibadah kita yang benar, menyembah zat yang betul-betul kita yakini lewat ilmunya, bukan sesuatu yang digambar dalam benaknya. Paham tak maksudnya, Pak? Saya ulangi. Kalau orang sholat masih berpikir Allah itu berbentuk dengan bentuk makhluk, berarti dia bukan menghadap Allah. Dia bukan nyembah Allah. Nyembah siapa? Nyembah gambaran. Maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengenalkan satu ibarat yang masyhur di kalangan orang-orang ahli tauhid. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali si hamba sudah mengenal zat yang dia sembah. Itu yang kita sebut dengan ma'rifatullah, mengenal itu sebenarnya. Oleh karenanya sifat mukhalafatul hawadis intinya jangan pernah menggambarkan, membayangkan Allah itu kayak makhluk. Udah pasti nggak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maknanya. Yang terakhir sifat salbiyah yaitu sifat wahdaniyah, sifat esa, tunggal, maha
Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya sebetulnya dibagi dua penjelasannya. Ada yang kamun fasilun fitrah, ada kamun fasilun fitrah. Yang sifat itu dua, kamun fasilun sifat, wa kamun fasilun sifat. Sedangkan yang af'al itu ada satu, kamun fasilun fil af'al. Meskipun nanti ulama mengatakan ada juga kamun fasilun fil af'al. Lima di sini nggak saya bedakan. Kenapa? Ini penjabarannya agak-agak panjang. Yang penting ibu tahu aja. Kalau mau tahu ada sifat apa namanya wahdaniyah. Esa dalam zat. Contohnya gini, Allah Ta'ala itu tidak tersusun dari unsur-unsur. Kalau kita ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya, punya tangan, punya mata. Allah nggak boleh digambarin begitu. Wahdaniyah pada zat nggak tersusun dan tidak ada zat yang serupa dengan zatnya. Itulah yang tadi yang saya sebut pertama, yang munfasil, yang kedua yang mutasil. Itu maksudnya. Sifatnya begitu. Allah Ta'ala nggak mungkin punya dua sifat, nggak mungkin punya dua putro. Kan Allah sifat putro, kan? Putro kuasa dan punya kehendak, maha berkuasa dan maha berkehendak. Kalau Allah punya dua sifat kehendak, repot masa Tuhan punya dua sifat kehendak, yang satu pengen kiri, satu pengen kanan, gitu gambarnya nggak mungkin. Nah ini penjabaran sifat satria secara singkat sebenarnya. Ya. Jadi kalau mau ngaji tauhid yang rada sampai terlibat ya, datangnya ke majlis khusus ngaji tauhid. Ini karena yang saya bacakan kita sebenarnya yang pengajian kita saya suruh ini kan bacanya sarah hadis Jibril. Kebetulan mana yang sudah bahas di awal soal keimanan gitu loh. Dan beliau mengarang menyebutin sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan makna. Ya saya tahu dan saya nggak bijak kalau saya berbicara ini terlalu, maaf ya, terlalu jelimet begitu. Yang penting Bapak Ibu paham secara globalnya itu deh, karena bagi orang-orang yang dia itu merasa sulit untuk memberikan keterangan jawab dari akli, itu dimaaf kalau termasuk dari orang awam, dimaaf. Alhamdulillah. Yang penting paham dalam globalnya. Tapi kalau anak santri mah wajib itu tahu. Kalau anak di pondok kita tidak. Kalau anak di pondok paham, misalnya. Karena gurunya pasti ngajarinnya sampai yang dalam-dalam. Oke, komiku ada yang mau tanya ya? Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di luar pembahasan ini, boleh. Saya ada teman, dia menganut ateis. Iya. Tapi dia kalau mau ngapa-ngapain dia bilang, saya mah Bismillah aja. Iya, pertanyaannya? Kalau kaget, astagfirullah. Itu dia kategori kafir bukan? Iya. Dia nggak sholat itu. Setiap orang yang tidak pernah bersyahadat dan dia lahir misalnya lahirnya bukan juga dalam keadaan muslim atau lahir dia itu tidak dari rahimnya seorang yang muslimah, ya, apalagi jelas-jelas dia nggak pernah ada kata beragama, apalagi dia menyatakan bahwa saya tidak percaya sama Tuhan, ateis. Ateis ini kan bisa jadi karena dia menyatakan sendiri, betul ya? Pernah nggak yang ngomong Tuhan nggak ada, saya nggak punya Tuhan, atau ateis tak bertuhan? Kalau dia cuma ngomong Bismillah, alhamdulillah, nggak ada hasil, nggak ada pengaruh, nggak ada apa-apa. Dia sholat pun nggak sah sholatnya. Itulah mengapa di rukun Islam, kenapa yang pertama syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Muhammad SAW, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Kan itu, kan kita bingung. Harusnya di rukun iman kali ya, ada yang enggak, justru di rukun Islam maksudnya. Karena seluruh bangunan rukun Islam itu dasarnya itu. Karena bisa ada sholat. Yang kedua, ya kan? Sholat nggak mungkin diterima kalau nggak ada persaksian tadi.
gitu. Ini nggak ada hasil, sama aja. Bahkan dia baik sama orang, udah kita bahas di awal. Ya nggak ada maknanya. Dia cuma baik dan mungkin kalau kasih dia kemurahan rezekinya aja dunia, ya akhirat lah ujur lah, nggak ada balasan buat dia. Itu nggak bikin kita begini emang adanya. Orang kafir tapi baik sama kita. Kita bilang dia masuk surga enggak, dia agama kita enggak. Jangan takut-takut jawab, enggak dia mah kenapa? Emang begitu akidah kita. Wow, satu bulan sih, bukan berhaji, gitu lah kita. Kita nggak boleh berhubungan secara sosial, bermuamalah boleh, tapi soal akidah nggak boleh ditawar-tawar. Ya, jadi kalau kita katakan dia baik tapi rajin bantuin saya, orangnya baris lagi, duitnya wah, siapa dikasih sama dia, alhamdulillah dia baik secara manusia. Kata ulama ya, Allah nanti maha berkehendak dan jadi saja Allah berikan dia rezeki terus bentuk dari rahmatnya, tapi rahimnya nanti bisa dia nggak ada makna. Mother Teresa atau Mother Teresa ya? Benar bu? Teresa ya? Teresa atau Teresa? Iya yang orang dulu di orang-orang mati sekali ya. Baik kan? Baik banget. Ke bawa beras ke Ethiopia, ke Somalia, bukan sekali 2 karung, tontonan itu, tetap orang lain. Baik ada kan pertanyaan membeli jadi dia masuk surga kali gitu ya. Saya nggak bisa begitu dengan dia masuk surga juga. Kalau dia nggak pernah beriman sama Allah, nggak pernah beriman sama Rasulullah ya enggak. Tapi kebaikannya Allah kasih dunia ya. Bisa lah ujur lah, tidak ada balasan. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, saat itu silakan. Ya, kalau itu nggak masalah ibu. Kalau menggambarkan Allah ini maha mendengar, bisa dilihat di ya. Kalau saat kayak depan kita, jangan digambar Allah depan kita, nggak boleh. Jadi jangan kalau Allah, jangan digambarin Tuhan yang lagi duduk situ. Iya, itu ada lagi. Dekatnya Allah laisa bil masafah, qaribun. Qarib mana dekat? Allahu qarib, Allah maha dekat betul, tapi laisa bil masafati, bukan dengan makna jarak. Allah itu lebih dekat min hablil warid daripada urat nadimu sendiri, bukan berjalan nempel di sini kan? Gambarannya ilmu Allah dekat, ilmunya Allah maha mengetahui, muhitun, maha meliputi segala sesuatu. Maka jadi sholat jangan gambarin Allahnya lagi di depan atau kita berhadapan dengan Allah, nggak boleh. Hilangkan segala bayangan itu. Sekalipun ibu dengan begitu datang khusyuk, jangan, nggak boleh. Sekalipun datang khusyuk, karena seakan-akan Allahnya tinggal masjid. Lah, Allah itu ada tanpa tempat, nggak ada tempat, nggak butuh tempat. Kalau dia bertempat berarti nanti akan sampai kalau dia bisa masuk. Demikian, betul ya. Ini udah waktu jam 6 dan jam 12 juga. Insya Allah di pertemuan berikutnya mungkin akan semakin dalam, akan semakin diulang-ulang. Nanti akan ketemu lagi, bukan kalau ngaji sifat begini terada ketemu lagi. Insya Allah semakin meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berahmatullah, para sahabat yang saya muliakan, kita cukupkan taklim kita, pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi, mulai daripada sifat nafsiyah, sifat wujud, sifat sabriyah yang 5, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang saya berupaya mungkin menggunakan bahasa yang mudah sebetulnya, dan berbagai bahasa yang kita sudah terima, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah semoga Allah panjangkan umur
kita dalam taat, diberikan sehat walafiat, rezeki yang halal dan barokah, dan anak-anak kita semua, keturunan kita senantiasa dijaga imannya dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbal alamin. Wa lakashukru kama yanbaghi li jalali qadrihi wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik